Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan nama saya Zainulito, NIM T 2018-3099. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Jember. Ya. Di sini saya dari kelompok 3 ya. Mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan. Pada kali ini saya akan membahas tentang perencanaan laboratorium pendidikan. Nah, apa sih perencanaan laboratorium pendidikan? Pertama, kita harus mengetahui apa itu perencanaan. Sebagaimana yang banyak kita ketahui, apalagi jurusan manajemen ya, kita pasti mengetahui apa itu perencanaan. Perencanaan di sini perencanaan adalah salah satu dari fungsi manajemen. Perencanaan di sini yaitu suatu proses menetapkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu menetapkan tindakan dan lain sebagainya, mengarahkan sumber daya. Sebelum kita mengarah kepada organizing, kita harus menetapkan dulu, merencanakan dulu ya. Apa yang ingin dicapai, tujuan apa yang ingin dicapai, kita harus ditetapkan. Nah, itulah perencanaan. Terus laboratorium. Laboratorium itu berasal dari bahasa Latin yang artinya tempat kerja. Laboratorium yaitu secara istilah suatu ruangan atau tempat kerja, tempat kamar, ruangan yang digunakan untuk praktek penelitian yang ditunjang oleh adanya alat-alat dan lain sebagainya, serta lengkap dengan fasilitas, ada airnya, ada listriknya, ada gasnya, dan adanya infrastruktur yang lainnya. Laboratorium, saya ulangi lagi, adalah suatu ruangan atau kamar yang digunakan untuk praktek penelitian dan lain-lain sebagainya ya, praktikum, dan itu dilengkapi dengan alat-alatnya, infrastrukturnya ya. Dan ada fasilitas yang lain, ada airnya, ada gasnya, dan lain-lain sebagainya ya. Dan selanjutnya pendidikan. Dari beberapa pakar, dari beberapa pakar pendidikan tidak ada yang sama mengenai dalam mengartikan pendidikan, tapi saya mengambil dari Ludge ya. Saya langsung aja artinya, saya baca ya. Kata pendidikan kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang luas. Ini ada di bukunya Dr. Suhadi Winoto, Dasar-dasar Manajemen Pendidikan. Judulnya, kata pendidikan kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang luas, kadang-kadang digunakan arti yang sempit. Dalam pengertian yang luas dikatakan semua pengalaman sebagai pendidikan ya. Menurut Ludge ini, semua pengalaman adalah pendidikan. Itu dalam pengertian yang luas. Pengalaman apa saja itu adalah pendidikan, sumber pengetahuan bagi kita ya. Dan ada yang mengatakan pengalaman adalah guru terbaik, seperti itu. Nah, dalam pengertian yang sempit, pendidikan dibatasi oleh fungsi tertentu di masyarakat, yaitu pewarisan tradisi, pandangan hidup masyarakat kepada generasi berikutnya. Itu dalam arti sempitnya. Dalam arti sempit, pendidikan ini identik dengan sekolah, yaitu pengajaran formal, kondisi-kondisi yang teratur. Nah,
Setelah kita mengetahui apa itu perencanaan, laboratorium, dan pendidikan, kita dapat menyimpulkan apa itu perencanaan dan laboratorium pendidikannya. Artinya perencanaan laboratorium pendidikan adalah sebelum laboratorium itu dibangun, kita harus tahu dulu keperluannya apa saja keperluannya, dan untuk siapa laboratorium tersebut, ya ditujukan kepada siapa. Dalam pendidikan tersebut ditujukan kepada siapa, misalkan kepada jurusan IPA, ya kita harus mengetahui dulu, bukan semena-mena kita membangun laboratorium. Nah, itulah intinya dari tadi yang dijelaskan adalah sebelum laboratorium itu didirikan, kita harus merencanakan, kita harus tahu keperluan apa dan ditujukan kepada siapa. Terus pada poin B yang selanjutnya, yang kedua adalah kegunaan laboratorium pendidikan. Menurut kegunaannya, laboratorium pendidikan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu laboratorium pembelajaran dan laboratorium penelitian. Laboratorium penelitian di sini bisa contohnya untuk meneliti vaksin, ini khusus laboratorium khusus. Untuk penelitian lain, bukan untuk pembelajaran. Nah, laboratorium pembelajaran itu lebih luas dari laboratorium praktikum. Ya, laboratorium penelitian maksudnya. Laboratorium pembelajaran bisa disebut juga laboratorium sekolah. Nah, laboratorium pembelajaran itu laboratorium yang ada di sekolah-sekolah, di mana-mana itu biasanya memiliki laboratorium. Nah, pasti memiliki, soalnya laboratorium di sini adalah standar. Kalau SMA harus mempunyai beberapa laboratorium ini seperti itu. SMP harus mempunyai ini, itu harus jelas. Itu sudah ada undang-undangnya. Nah, laboratorium pembelajaran bisa disebut laboratorium yang ada di sekolah. Jauh dari bidang garapannya, maka laboratorium sekolah atau laboratorium pembelajaran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, lab komputer ya, dan laboratorium perpustakaan bisa disebut laboratorium. Di sini kita harus mengetahui siapa itu penggunanya. Kita harus memahami siapa pengguna laboratorium IPA, siapa pengguna laboratorium fisika, siapa pengguna laboratorium gimana, kita harus mengetahui. Ini juga masuk pada poin ini sebenarnya. Laboratorium IPA ya yang menggunakan salah satunya guru IPA, siswa yang jurusan IPA. Kita harus linear, kita harus pas untuk tepat pada tempatnya, efektif dan efisien. Kalau jurusan bahasa ya bahasa Inggris misalkan, menempati laboratorium bahasa. Itulah dari pengertian perencanaan laboratorium pendidikan dan kegunaannya, dan juga dijelaskan tadi penggunanya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga. Terima kasih.